Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dani Akbar dengan NIM 2309511174. Saya dari kelas C, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dari ilmu penyakit bakteri dan jamur, yaitu tentang salmonellosis yang terjadi pada insang ikan gurami. Saya mengangkat kasus dari daerah saya, yaitu dari daerah Jawa Timur, khususnya di daerah Sidoarjo. Berikut adalah penjelasannya. Topik pembahasan pada video kali ini terdapat latar belakang, pembahasan, dan juga kesimpulan. Berikut adalah penjelasannya. Bakteri Salmonella adalah penyebab utama penyakit bawaan makanan yang dikenal sebagai salmonellosis. Bakteri ini umumnya ditemukan pada makanan seperti daging mentah atau yang kurang matang, telur, susu, dan produk olahan susu yang tidak dipasteurisasi, serta buah-buahan dan sayuran yang terkontaminasi. Infeksi Salmonella dapat menyebabkan gejala seperti diare, demam, mual, dan muntah. Penularan bakteri ini dapat terjadi melalui konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi, kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, atau kontak dengan orang yang sakit. Untuk mencegah infeksi Salmonella, penting untuk selalu menjaga kebersihan makanan dan minuman, memasak makanan hingga matang sempurna, dan mencuci tangan secara teratur. Salmonella adalah genus bakteri yang terdiri dari berbagai spesies. Bakteri ini berbentuk batang, bersifat gram-negatif, dan dapat ditemukan pada hewan berdarah panas, seperti unggas, mamalia, dan reptil. Salmonella seringkali hidup di usus hewan tanpa menimbulkan gejala, namun dapat menyebabkan penyakit pada manusia jika tertelan dan jumlah yang cukup. Nah, kali ini saya akan mengangkat kasus yang cukup unik di mana bakteri Salmonella menginfeksi beberapa ikan yang ada di daerah saya. Berikut adalah contohnya. Nah, mengapa saya bilang kasus ini unik? Pada tahun 2023 lalu di tempat saya, khususnya di Provinsi Jawa Timur, di Kabupaten Sidoarjo, terdapat beberapa temuan kasus tentang bakteri Salmonella di mana insang ikan gurami ini terinfeksi oleh bakteri Salmonella. Contohnya pada gambar pertama dan pada gambar kedua, di mana pada gambar pertama itu menunjukkan bahwa insang gurami tersebut masih fresh atau belum terkontaminasi oleh bakteri apapun. Sedangkan gambar kedua, gambar itu diambil secara langsung oleh peneliti di mana di situ terdapat bakteri Salmonella. Nah, bagaimana cara mengetahui insang tersebut terkontaminasi oleh bakteri Salmonella? Nah, berikut adalah metode penelitian untuk menemukan gejala-gejala dan juga bukti fisik pada insang ikan gurami yang sudah terkontaminasi oleh bakteri Salmonella. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan bakteri Salmonella dan total jumlah koloni bakteri pada insang ikan gurami yang diperoleh dari penangkaran di Sidoarjo. Sampel insang diambil dan diuji di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya-Kusuma, Surabaya pada Januari 2023 yang lalu. Pengujian meliputi perhitungan total koloni bakteri menggunakan metode Plate Count atau TPC pada media nutrien agar dan deteksi Salmonella. Melalui pengayaan pada media Trustinus broth atau TTB, serta isolasi pada media Salmonella Shigella agar atau SSA. Karakterisasi bakteri dilakukan dengan pewarnaan gram dan uji biokimia. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif dan dibandingkan secara standar nasional untuk mengetahui tingkat kontaminasi bakteri pada sampel. Nah, berikut adalah hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Hasil penelitian yang pertama melalui perhitungan total koloni bakteri menggunakan Standard Plate Count atau SPC, perhitungan jumlah bakteri yang tumbuh berdasarkan hasil uji TPC yang dilakukan. Hanya dilakukan pada pengenceran dengan jumlah koloni 30-300 saja. Hasil rata-rata TPC yang diperoleh adalah kurang lebih 7.699, di mana jumlah ini berada di atas rata-rata dari ketentuan tersebut. Pada sampel ini diambil dari insang ikan gurami dengan 35 jumlah sampel. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil isolasi pada media SSA pada gambar kedua, dilakukan pengamatan secara mikroskopis terdapat bakteri dengan ciri-ciri koloni tidak berwarna atau bening dengan titik hitam di tengahnya.
Terbentuknya endapan hitam karena menghasilkan hidrogen sulfida H2S yang mengidentifikasikan bahwa hasil isolasi bakteri tersebut merupakan suspek dari bakteri Salmonella. Berikut adalah tabelnya. Baik, pada tabel di sini kita fokus pada tabel yang kedua, yaitu tentang hasil isolasi dan identifikasi suspek bakteri Salmonella. Koloni pada media SSA, koloni tidak berwarna dengan titik hitam di tengahnya seperti yang tadi saya jelaskan, di mana jumlah sampelnya ada 35, setiap sampelnya itu 100% positif Salmonella sp. Berdasarkan semua sampel yang diduga positif Salmonella sp, kemudian diambil dan dilakukan uji selanjutnya, yaitu pewarnaan gram. Pewarnaan gram dilakukan menggunakan larutan violet 1%, lugol, alkohol 96% dan juga safranin. Pada uji pewarnaan gram diamati secara mikroskopis dengan pembesaran 1000 kali. Berdasarkan pengamatan pada pewarnaan gram ini, hasil yang didapatkan oleh ke-35 sampel 100% menunjukkan ciri bakteri Salmonella, yang merupakan bagian dari gram negatif, yang berbentuk batang dan berwarna merah. Berdasarkan hasil sampel pada media Salmonella Shigella agar atau SSA yang diduga positif Salmonella, dilakukan ujian selanjutnya, yaitu uji biokimia dengan menggunakan media triple sugar iron agar atau TSIA. Selanjutnya ada simon citrat agar atau SCA. Selanjutnya ada sulfate indole methylated atau uji SIM. Selanjutnya ada urease. Selanjutnya ada methyl red atau MR. Dan yang terakhir ada Fox Proscarer atau uji VP. Seperti pada gambar tersebut. Hasil uji biokimia positif Salmonella pada media TSIA menunjukkan adanya H2S berwarna kuning pada dasar media dan berwarna merah pada bagian lereng atas media dan tidak berbentuk gas. Yang kedua, hasil uji biokimia positif Salmonella pada media uji biokimia SCA ditandai dengan perubahan warna media dari hijau menjadi warna biru. Uji biokimia ini menunjukkan bahwa positif Salmonella. Yang ketiga, pada media uji biokimia SIM menunjukkan adanya H2S, negatif uji indol dan bersifat motil. Hasil uji biokimia ini positif Salmonella. Yang keempat, pada media urease ditandai dengan tidak terjadinya perubahan warna pada media. Uji urease merupakan uji pembeda bakteri Salmonella dengan bakteri lainnya, dikarenakan bakteri Salmonella tidak mampu memproduksi urease. Selanjutnya yang kelima, yaitu hasil uji biokimia positif Salmonella pada media uji biokimia MR. Setelah ditambahkan methyl red 1% menunjukkan adanya difusi warna merah ke dalam media. Hasil uji biokimia positif Salmonella. Yang terakhir, pada media uji biokimia VP, setelah ditambahkan larutan KOH 40% dan anapol 5%, Salmonella memberikan hasil negatif, yaitu tidak terjadi perubahan warna pada media MR tersebut pada gambar kelima. Secara singkat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan bakteri Salmonella pada insang ikan gurami. Sampel insang diambil dan diuji di laboratorium. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat kontaminasi bakteri Salmonella pada sebagian besar sampel. Hal ini menjadi perhatian serius karena Salmonella dapat menyebabkan penyakit pada manusia jika mengonsumsi ikan yang terkontaminasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa sampel insang ikan gurami yang diteliti memiliki tingkat kontaminasi bakteri terutama Salmonella yang melebihi batas aman yang ditetapkan oleh standar nasional Indonesia. Rata-rata jumlah koloni bakteri yang ditemukan jauh di atas ambang batas yang diperoleh. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam kualitas sanitasi dan penanganan ikan selama proses budidaya. Hasil isolasi dan identifikasi bakteri mengonfirmasi keberadaan Salmonella pada semua sampel karakteristik koloni. Hasil pewarnaan gram dan uji biokimia yang dilakukan menunjukkan kesesuaian dan karakteristik Salmonella. Kontaminasi ini diduga terjadi karena beberapa faktor seperti kondisi lingkungan yang tidak higienis, kepadatan populasi ikan yang tinggi, dan sisa pakan yang tidak terkelola dengan baik. Insang ikan merupakan organ yang rentan terhadap kontaminasi bakteri karena fungsinya sebagai alat pernafasan dan kontak langsung dengan air. Selain itu, suhu lingkungan yang hangat dan kelembapan tinggi dapat mempercepat pertumbuhan bakteri termasuk Salmonella.
Pentingnya menjaga kebersihan dan sanitasi dalam proses budidaya ikan sangat ditekankan untuk mencegah kontaminasi bakteri. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan antara lain mencuci tangan secara teratur, membersihkan peralatan dengan benar, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kolam budidaya. Kesimpulannya adalah, penelitian ini mengkaji tingkat kontaminasi bakteri Salmonella pada insang ikan gurami di suatu penangkaran di Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh sampel insang yang diteliti terkontaminasi oleh bakteri Salmonella yang jumlahnya melebihi batas aman yang ditetapkan. Insang ikan sebagai organ pernafasannya berhubungan langsung dengan lingkungan air, sangat rentan terhadap kontaminasi bakteri. Keberadaan salmonella pada insang ikan gurami ini menjadi perhatian serius karena dapat menyebabkan penyakit pada manusia jika dikonsumsi. Faktor-faktor seperti kualitas air yang buruk, sanitasi yang kurang baik, dan kepadatan populasi ikan diduga menjadi penyebab utama tingginya tingkat kontaminasi. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sanitasi dan penerapan praktik budidaya yang baik untuk mencegah kontaminasi bakteri pada produk perikanan dan melindungi kesehatan konsumen. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi saya tentang insang ikan gurami yang terkontaminasi oleh bakteri Salmonellosis. Saya Dani Akbar, sekian, terima kasih.